Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inat Risaldi dan rekan saya ada Rizky Faisal Akbar. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Baiklah, langsung saja saya jelaskan pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monas, yaitu satu, dan polein, yaitu menjual. Pasar monopoli adalah suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, atau bisa juga didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara pemerintah dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjualan atau produsen di pasar berhadapan dengan pemerintah, seorang pembeli atau konsumen. Bentuk pasar monopoli dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim, contohnya PLN, PAM, PT Kereta Api dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada pasar yang mendekati near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha single product. Sebagai contoh adalah penjual sate di suatu daerah tertentu merupakan monopoli murni untuk mendaerahkan tersebut, tetapi ia disebut near monopoli karena di luar daerah tersebut juga ada penjual sate yang sama. Selanjutnya ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip, cross substitusi. Yang ketiga, produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena hambatan beberapa keunggulan perusahaan. Penentuan harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis dalam ilmu ekonomi. Mainstream konsep pasar adalah sikap struktur yang memungkinkan pembelian dan penjualan untuk mengukur jenis barang, jasa, dan informasi. Uang adalah transaksi pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi untuk ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar, dasar penawaran, dan permintaan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. Yang pertama, hambatan teknis. Tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada keunggulan secara teknis. Ini disebabkan oleh beberapa hal. 1. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Kedua, tingginya tingkat efisien memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya MC dan AC yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal maka makin menurun, sehingga biaya produksi per unit AC makin rendah. Dan yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. B. Hambatan legalitas bridge to entry. Yang pertama, undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli. Karena kemampuan teknis dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberikan hak monopoli di Indonesia, contohnya BUMN. Dan yang kedua, hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum UU mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Contohnya, orang yang menemukan suatu maka
sesuatu, maka ia akan memiliki hak monopoli atas penemuannya itu. Baiklah, saya melanjutkan materi selanjutnya, diskriminasi harga. Diskriminasi harga yaitu tindakan penjual dalam menjual barang yang sama atau di bawah 6 produksi yang sama dengan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Contoh yang pertama, tarif angkutan umum tujuan DH. 1. Menyedot surplus konsumen lebih banyak dibanding strategi harga linear. Yang kedua, menjual barang yang sama secara strategi DH. Yang ketiga, memiliki market power. Yang keempat, dapat mencegah kembali atau resell dan melakukan arbitrage. Pasar harus terpisah. Syarat-syarat strategi DH, yang pertama memiliki market power. Yang kedua, dapat mencegah kembali atau resell dan melakukan arbitrage. Yang ketiga, pasar harus terpisah. Jenis-jenis diskriminasi tingkat harga. Diskriminasi harga tingkat 1 definisi. Yang pertama, menyedot semua surplus konsumen dengan mengenakan harga maksimal yang ingin dibayar untuk tiap konsumen. Yang kedua, take it or leave it, ciri-ciri utama. Yang ketiga, laba adalah total surplus konsumen plus produsen. Yang keempat, konsumen marginal mempunyai harga reservasi adalah MC. Yang kelima, perusahaan memproduksi output dengan efisien. Contoh, arena hiburan yang mengenakan tarif masuk untuk tiap permainan. B. Diskriminasi harga tingkat 2 definisi. Yang pertama, menerapkan tarif harga menurun untuk kuantitas yang berbeda. Yang kedua, perusahaan tidak dapat mengenali karakteristik konsumen tuju. Yang ketiga, kemungkinan konsumen untuk self-select harga yang lebih disukai ciri-ciri utama. Yang empat, two-part tariffs adalah untuk membedakan pengguna produk yang tinggi dan rendah. Yang kelima, typing adalah syarat penjualan satu barang untuk membeli barang lain. Yang keenam, bundling adalah satu paket. Contoh, tarif listrik dan tarif angkutan umum. C. Diskriminasi harga tingkat 3 definisi. Pertama, menggunakan harga yang berbeda untuk tiap konsumen dengan karakteristik yang berlainan ciri-ciri utama. Yang kedua, perusahaan mampu melakukan segmentasi pasar antar kelompok konsumen. Yang ketiga, harga yang lebih tinggi dikenakan pada permintaan yang lebih rendah. Yang keempat, MR1 sama dengan MC dikurang MR2. Contoh, maskapai penerbangan mengenakan tarif yang berbeda. Pasar monopoli dalam praktik di Indonesia dijalankan oleh sektor pemerintah dengan alasan bahwa pengelola pasar monopoli ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh adalah pengelola listrik bagi kebutuhan masyarakat yang hingga saat ini masih dikelola oleh PLN. Pemerintah berusaha menetapkan tarif dasar listrik yang dapat dijangkau oleh seluruh segmen ekonomi masyarakat. Namun praktek pasar monopoli tidak selamanya menguntungkan karena juga dapat berdampak negatif, yang diantaranya pasar tidak dapat berkembang karena tidak ada persaingan di dalam pasar. Di samping itu, masyarakat juga tidak punya pilihan lain karena hanya dapat satu penjual dalam pasar. Dari sisi negatif dan positif, maka pasar monopoli harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar tidak mengganggu perekonomian dalam masyarakat. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.